membahagiakan masyarakat dengan pelayanan ratu. Semoga dengan acara ini masyarakat Kabupaten Tanggamus bisa ya berkolaborasi bersama Radio Cahaya dan juga bisa mendengarkan Radio Cahaya di live streaming ya 9 FM Kabupaten Tanggamus ya 87,9 FM. Kita sapa dulu ya untuk kesempatan sore hari ini buat tamu undangan kita ada Bapak Kadis ya Dikdukcapil Kabupaten Tanggamus yang sudah bersinergik ya untuk menyampaikan informasi-informasi layanan kepada masyarakat Kabupaten Tanggamus. Kita sapa dulu buat Bang Maradonanya. Selamat pagi Bang, selamat sore Bang Maradona. Selamat sore Bung Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bang ya, bersinergik ya kesempatan sore hari ini ya. Salam sehat selalu buat seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus dan pendengar Radio Cahaya dimanapun berada. Alhamdulillah. Kita sapa-sapa dulu Bang ya buat Bupati Kabupaten Tanggamus kita Bang ya. Buat Bunda Haji Dewi Handayani SMM ya sebagai Bupati Kabupaten Tanggamus. Dan tak lupa juga buat salam buat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus ya, Haji AM Sapei SAG ya. Dan tak lupa juga buat Bapak PJ Lampung ya dan Bapak Kadis Dikdukcapil Provinsi Lampung. Kemudian Ketua, Wakil Ketua Sekretariat Bendahara Prof Dikdukcapil ya, Provinsi Lampung. Dan tak lupa juga para Kepala Dinas Dikdukcapil se-Provinsi Lampung atau yang mewakili. Dan tak lupa juga Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Tanggamus, para instansi vertikal, BPS, BPJS atau yang mewakili. Kemudian Bapak Camat, Kepala Pekon, se-Kabupaten Tanggamus serta tokoh masyarakat pencinta pendengar radio Cahaya FM di mana saja berada ya. Silakan buka layanan live streaming kita di 87,9 FM ya. Ini Radio Cahaya, suaranya masyarakat Kabupaten Tanggamus. Di sini kita bisa menyapa masyarakat Kabupaten Tanggamus yang ada di Kelumbayan, yang ada di Telang Padang, kemudian Cemaka. Dan tak lupa juga Bung Maradona, kita disaksikan live kita seluruh Indonesia ini Bang. Acara ini merupakan acara satu-satunya yang digelar ya. Pertama kali meskipun kita di Kabupaten Tanggamus ini sedang dilanda virus COVID-19, tapi tetap semangat untuk Dikdukcapil Kabupaten Tanggamus kita yang kita cinta ini. Sehingga dengan adanya kegiatan membahagiakan masyarakat dengan pelayanan ratu ini, pelayanan Dikdukcapil akan lebih berkembang lagi. Buat Bung Maradona sendiri, kita ada beberapa motivasi ya untuk masyarakat, kemudian kita juga bisa berdialog gitu ya, Bang Maradona ya, biasanya dipanggil Bang Maradona, lebih keren lagi nih Bang ya. Dalam kesempatan hari ini Bang, kita mau berkolaborasi Bang, bagaimana sih tugas dari Dikdukcapil Kabupaten Tanggamus itu sendiri Bang? Jadi gini, Bung Riki ya, saya panggilnya Bung Riki. Iya Bung Riki Bang, nih? Bung Riki gitu. Bung Riki ya, jadi secara garis besar, Dikdukcapil itu punya tugas pokok dua. Yang pertama, menyelenggarakan pendaftaran penduduk. Kemudian yang kedua, melakukan pencatatan peristiwa penting. Menyelenggarakan pendaftaran penduduk itu, contoh pelayanannya antara lain perekaman KTP, pencatatan KTP, KK, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan pencatatan peristiwa penting itu salah satu bentuk pelayanannya adalah penerbitan akte lahir, akte mati, dan akte pengukuhan anak, akte perceraian atau akte perkawinan untuk yang beragama non-muslim. Itu Bung Riki. Oh itu ya jadi Bang ya untuk tugas pokok daripada Dikdukcapil itu sendiri. Kita bertanya dulu Bang, untuk Dikdukcapil sendiri menyapa masyarakat atau program DMM yang akan kita laksanakan sendiri, apa itu Bang pengertian daripada DMM itu sendiri Bang bagi Dikdukcapil sehingga masyarakat ini tahu bahwa Dikdukcapil menyapa masyarakat Kabupaten Tanggamus ini benar-benar menyampaikan misi yang sesuai gitu loh dalam kegiatan kita dalam terjun ke masyarakat gitu loh Bang. Jadi gini, Dikdukcapil menyapa ini tujuannya. Yang pertama, satu, menyampaikan informasi pada seluruh masyarakat. Jadi masyarakat luas itu Bang ya? Iya, seluruh masyarakat Tanggamus terkait program kebijakan pelayanan administrasi kependudukan. Yang kedua, menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat terkait pelayanan.
kemudian menampung saran dan kritikan untuk perbaikan pelayanan ke depan. Karena kita di Distrik Capil Kabupaten Tanggamus ini menyadari bahwa pelayanan kami ini masih jauh dari kata sempurna. Jadi kami perlu masukan, perlu dukungan untuk perbaikan ke depan pelayanan Adminduk di Kabupaten Tanggamus ini. Itu Bung Riki. Oh, baiklah ya, itu mitra pendengar radio CAI FM di mana saja berada ya. Berarti pelayanan di Dukcapil Kabupaten Tanggamus ini benar-benar bersinergi ya. Kita mau bagaimana Kabupaten Tanggamus ini warga-warganya Aminduknya udah ada gitu ya, Bang Maradona ya. Kita mau bertanya Bang Maradona, dalam seputar pembuatan Aminduk ya, yang biasa kita lakukan di Dukcapil Kabupaten Tanggamus ini, itu biaya-biayanya seperti apa itu loh kita Bang. Jadi masyarakat luas ini biar mengetahui, oh pembuatan di Dukcapil itu biayanya sekian itu seperti apa itu Bang? Bisa kita jelaskan bagi masyarakat luas di Kabupaten Tanggamus ini Bang. Oke, jadi gini Riki, terkait pelayanan di Adminduk, pelayanan di Dukcapil Kabupaten Tanggamus terkait dokumen Adminduk, keseluruhannya gratis. Wow, gratis ya ini Bang ya, kita gunakan Bang ya. Jadi tidak dipungut biaya. Kemudian saya juga menyampaikan informasi sedikit ini, karena terkait ada perubahan terkait Permendagri nomor 109 tahun 2019 bahwa kalau dulu dokumen kependudukan itu masih memakai blanko security printing, per 1 Juli 2020 ini sekarang tidak dicatatkan lagi, tidak memakai security printing, tapi pakai kertas HPS 80 gram. Jadi buat pendengar, buat masyarakat Kabupaten Tanggamus, mungkin masih banyak yang belum tahu tentang ini. Jangan heran, jangan kaget kalau nanti misalnya mengurus KK atau akte, kok nggak dapat lagi kertas biru atau akte yang seperti yang dulu. Jadi sudah ada perubahannya itu loh Bang ya, dalam penyampaian pembuatan KTP dan Adminduk yang kita laksanakan di Dukcapil gitu Bang ya? Betul, jadi per 1 Juli, itu 1 Juli 2020 itu sudah pakai kertas HPS 80 gram. Begitu Bung Riki. Oh, berarti semua yang kita laksanakan itu sudah terbaru semua gitu dengan sesuai permen yang ada gitu Bang Maradona ya kita ya? Iya, gitu. Jadi dalam pelaksanaan pembuatan KTP ini semua serba gratis, tidak dipungut biaya sama sekali gitu Bang ya? Gratis. Kita lihat juga Bang, itu dalam pembuatan kartu keluarga yang ada sekarang itu udah menggunakan sistem barcode itu Bang ya. Jadi kita lihat warga juga ada gitu Bang yang mau minta tanda tangan apa seperti kita mohon penjelasannya itu dari Bang Maradona itu sendiri Bang. Baik, memang sekarang ini sudah tidak lagi tanda tangan manual Bung Riki. Jadi tanda tangannya sudah memakai barcode. Barcode itu Bang ya. Ini juga perlu saya jelaskan. Artinya kalau sudah dokumen Adminduk itu sudah ditanda tangani memakai barcode, artinya tidak perlu lagi dilegalisir. Jadi nanti seluruh dokumen Adminduk yang sudah ditandatangani memakai barcode itu tidak perlu lagi untuk dilegalisir. Tetapi ada catatan khusus untuk yang masih ditandatangan manual itu mau tidak mau tetap harus dilegalisir oleh Disduk Capil Kabupaten Tanggamus. Gitu Bung Riki. Oh, berarti yang sekarang ini yang sesuai dengan permen yang ada Bang Maradona ya, berarti dia tidak ada legalisirnya. Apabila nanti warga meminta itu tetap legalisir sudah tidak ada lagi gitu Bang ya, yang untuk yang baru sekarang ini ya. Jadi sekarang memang dasarnya itu Permendagri nomor 104 tahun 2019. Tidak perlu lagi pasal 19, kalau nggak salah saya pasal 19 itu bunyinya itu tadi dalam hal dokumen kependudukan dalam format digital atau ditandatangani melalui barcode, TTE, tanda tangan elektronik, tidak diperlukan lagi legalisir. Oh, jadi legalisir yang sekarang ini tidak diperlukan lagi gitu Bang ya. Untuk Kabupaten Tanggamus itu dimulai TTE itu dimulai di Januari 2020. Dimulai Januari 2020. Iya, 2020 kemarin, Januari 2020 kemarin mulai TTE. Begitu Bung Riki. Oh iya ya, bagi masyarakat pendengar radio Cahaya FM ya 87,9 di mana saja berada ya. Itu ya disampaikan tadi Bung Maradona tadi ya. Bila ada warga yang ingin menyampaikan pesannya silakan hubungi 08117965 248. Saya ulangi 08117965 248. Dan bisa bergabung juga di 082175827823.
Ya, itu untuk call center yang kita adakan ya Bung Maradona ya untuk di Dukcapil Kabupaten Tanggamus ya. Jadi call center kita ini sudah kita siapkan ya untuk kritik dan sarannya, keluhan ya bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus dalam menyampaikan pelayanan di Dukcapil Kabupaten Tanggamus itu sendiri. Masih kita bersama ya Bung Maradona. Di sini kita mau bertanya nih. Kalau dulu kan saya punya kakak nih, saya pribadi sendiri. Warnanya biru, tetapi sekarang cuma kertas putih. Itu gimana itu bentuknya itu, Bang? Kok bisa bisa seperti itu gitu loh, Bang kita? Ya, jadi gini Bung Riki, seperti saya jelaskan tadi, mulai 1 Juli 2020 kita nggak cetak lagi yang kata Bung Riki tadi, biru, yang biru warnanya tadi. Jadi kita sudah cetak pakai kertas HVS 80 gram. Oh, berarti bentuk HPS 80 gram Iya. gunakan. Nah, itulah tadi mengakibatkan kenapa tidak perlu dilegalisir karena sudah tanda tangan barcode. Dasarnya Permendagri tadi jadi tidak perlu lagi dilegalisir, cukup fotokopi aja. Ya, begitu Bung Riki. Terus kalau ada warga ini Bang Maradona ya, mau membuat akte kelahiran, pasti dia bertanya itu Bang. Ya, bagi para warga yang belum mengetahui, bagaimana sih syarat pembuatan akte kelahiran itu tersebut itu? Gini Bung Riki, syarat untuk membuat akte kelahiran, yang pertama, ini akte kelahiran baru ya. Akte kelahiran baru kita. Akte kelahiran baru syaratnya yang pertama, formulir F202 diketuai oleh Pekon, kemudian kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga, KTP, fotokopi surat keterangan lahir, buku nikah atau akte perkawinan. Apabila yang bersangkutan tidak mempunyai akte nikah atau buku perkawinan, surat nikah atau buku akte perkawinan, yang bersangkutan mengisi SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Begitu Bung Riki. Oh, jadi udah ada penyampaian ya. Itu kita pandu nanti ya Bang ya, di atasnya Bang ya. Bagi para warga yang ingin membuat adminduknya untuk di setap di bagian, kalau kita kan pramuniaganya mungkin ya, di bagian staff only-nya di sana udah siap itu Pak ya untuk membantu warga masyarakat sehingga dalam pembuatan adminduknya dia merasa nyaman ya Bang Maradona ya gitu ya. Jadi gini Bung Riki, sekarang ini karena kita lagi situasi pandemi COVID-19, di Dukcapil Kabupaten Tanggamus tidak melayani langsung kecuali perekaman. Kami melayani via online WA. Oh Ya. ada online WA juga gitu Bang ya? Ada. Saya sebutkan nomornya di sini untuk nomor pelayanan pendaftaran penduduk, itu pelayanan KK, KTPL, KIA, dan pindah datang, itu di 0812 7300 2135. Kemudian di pelayanan pencatatan sipil di 0812 7300 2137. Nah ini persyaratannya bisa dikirim ke nomor yang saya sebutkan tadi, kemudian nanti akan mendapatkan WA balasan dari operator kami, kemudian nanti setelah berkasnya diproses, berkasnya juga berkas yang sudah jadinya, misalnya permintaannya akte atau KK, akan dikirim via PDF ke nomor masyarakat yang minta pelayanan tadi. Iya, gitu Bang ya. Jadi masyarakat punya dua pilihan, Bung Riki. Dia bisa memprint sendiri, memprintkan sendiri dari handphonenya. Dia bisa memprint sendiri gitu ya? Bisa, iya. Atau dia bisa mengambil di kantor di Dukcapil. Nah, tambahan informasi terkait pengambilan berkas juga, terkait pandemi ini, kami sudah membagi wilayah pengambilan berkas adminduk. Jadi tidak semua harus diambil di kantor di Dukcapil. Saya ambil contoh untuk Kecamatan Pugung dan Bulog, itu bisa diambil di Kecamatan Pugung. Kemudian di Kecamatan Air Naningan, Ulu Bulu, dan Pulau Panggung itu bisa diambil di Pulau Panggung. Kecamatan Wonosobo, Bandar Negeri Semong, Pematang Sawah, Semaka itu bisa diambil di Wonosobo. Gisting bisa diambil di Kecamatan Gisting, Sumberjo bisa diambil di Kecamatan Sumberjo, kemudian Talang Padang dan Gunung Alip bisa diambil di Kecamatan Talang Padang. Sehingga makin dekat, Bung Riki. Dan kita menghindari kerumunan warga gitu ya betul, di masa pandemi ini ya Bang betul. Ya. Benar-benar. Jadi kita nggak perlu lagi datang ke sana ya, bisa kita melaksanakan itu Bang ya. Betul. Ini Bang, kita ada pesan masuk ya Bang dari 0813 69 40 45 58. Beliau ingin bertanya Bang,
saya mau melegalisir akta kelahiran anak saya, tetapi aslinya di bawah anak saya di Jawa. Apakah saya bisa melegalisir akta anak saya tanpa membawa aslinya? Jadi akta yang aslinya ini dibawa gitu loh Bang, sama anaknya ini. Seperti apa itu Bang, mohon penjelasannya itu. Jadi mereka yang ada di pulau seberang sana, dia bisa mengetahui begitu loh. Ya, jadi gini Bung Riki, kalau itu berarti yang bisa saya pastikan sesuai jawaban saya di awal tadi, artinya akta yang bersangkutan ini belum ditandatangani TTE, belum ditandatangani barcode, tapi masih tanda tangan manual ini. Kalau tanda tangan manual memang perlu legalisir. Benar. Kalau tanda tangannya barcode, jawabannya tidak perlu dilegalisir. Nah, kalau bisa atau enggak dilegalisir, sementara yang aslinya dibawa oleh anaknya ini ya. Iya Bang, benar Bang. Bisa, silakan aja gini, yang aslinya difoto aja, difoto anaknya yang lagi keluar tuh foto, kirim WhatsApp ke yang bersangkutan, tunjukkan ke kami aslinya, nanti akan kami cek juga di database kami. Kalau memang betul benar, ya akan kami bantu legalisir. Gitu, wow, berarti benar-benar pelayanan ini benar-benar bisa memuaskan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus ya Bang ya. Amin Bung Riki. Dalam pelaksanaan di Capil ini pembuatan, apalagi kita lihat ini Bang Maradona ya, Kabupaten Tanggamus ini ya, kalau kita lihat ini di bawah kaki gunung ya kan, di bawah lautan dan daratan Bang ya. Jadi yang di daerah Semaka, kemudian di daerah Kelumbayan, yang ada di Lengkukai sana, di Sucapil Kabupaten Tanggamus siap membantu masyarakat Kabupaten Tanggamus ini ya Bang ini ya. Betul Bung Riki. Jadi saya tambah juga ini Bung Riki, kita walaupun di tengah pandemi ini tetap melakukan jadwal perekaman. Tetap itu Bang ya, kita perekaman keliling ya. Nama programnya itu Pak Kamling, perekaman pelayanan keliling Adminduk. Nah itu rencana kita di bulan Oktober ini ada di 6 kecamatan. Ini mohon sekalian saya informasikan buat kecamatan-kecamatan yang ini. Yang pertama di Cukubalak, itu di tanggal 6 sampai dengan 7 Oktober 2020. Kemudian di Air Raningan, 8 dan 9 Oktober 2020. Pulau Bulu 13 sampai dengan 15 Oktober 2020. Pematang Sawah 20 sampai dengan 22 Oktober 2020. Kelumbayan Barat 26 dan 28. Kelumbayan 26 dan 28 juga. Kenapa 6 kecamatan ini? Karena ini memang kecamatan-kecamatan yang jauh. Saya ambil contoh Pematang Sawah itu kita rencananya di 20 dan 22 itu bukan yang di darat, tapi kita mau nyebrang yang di laut. Iya. Benar. Iya, biar tersentuh juga Bung Riki ini, biar pemerataan juga. Dan khusus perekaman dengan memperhatikan protokol kesehatan 3M Bung Riki. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kalau saya tambah satu lagi M-nya, minum vitamin gitu Bung Riki. Wah ya mantap sekali ya pelayanan di Capil Kabupaten Tanggamus ini yang menyapa masyarakat melalui live streaming Radio Cahaya 87,9 FM ini yang dipancarkan dari Jalan Soekarno-Hatta, Terbaya, Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Kita sapa masyarakat juga ya yang ada di sekitaran Kelumbayan ya, kemudian ada yang di Pugung, Wonosobo dan Semaka, khusus untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus ya. Silakan bisa menyampaikan WA-nya juga atau menyampaikan pesan dan kesannya ke nomor layanan call center kami di 0811 7965 248 itu kita gunakan WA, atau di call center kami 0821 75 82 7823 ya, itu ya. Bung Maradona ya. Sebentar Bung Riki, saya tambahkan sedikit. Siap gimana Bang? Jadi kita dalam program Dukcapil Menyapa ini menyiapkan door prize Bung Riki. Tadi Bung Riki wow, ada door prize juga ya kita ya bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus yang menyampaikan pesannya ya. Iya, jadi ada yang kalau menyampaikan 10 penanya pertama ini kita siapkan door prize. Door prize-nya motor Bung Riki berupa brosur. Mantap sekali itu Bang ya, sesuai dengan di Capil Kabupaten Tanggamus ya. Jadi kita juga ada motor Honda, Yamaha, tapi berupa brosur yang kita lakukan. Tapi serius, tapi betul ada 10 door prize. Jadi nanti kita catat nomor teleponnya, yang 10 penanya pertama akan dihubungi oleh staf saya, kita kirimkan door prize-nya. Begitu Bung Riki? Siap benar. Buat Bung Maradona sendiri Bang, kita mau menyapa ya Kabupaten Tanggamus ini Bang. Di sini kan kita
dengar ada pelayanan Ratu ya. Pelayanan ini dikhususkan buat masyarakat Kabupaten Tanggamus itu sendiri. Yang bisa dikatakan pelayanan Ratu bagi di Dukcapil Kabupaten Tanggamus itu seperti apa Bung Maradona itu? Ya, jadi gini Bung Riki, pelayanan Ratu itu merupakan jargonnya Bunda Dewi. Oh, jargon ya silikon kita di Kabupaten Tanggamus itu Bang ya. Itu merupakan jargonnya Bunda Dewi, Bung Riki. Ratu itu terdiri dari R-nya itu ramah. Ramah itu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. A-nya itu amanah. Artinya apa? Amanah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. T-nya itu tegas. Artinya tegas, menghindari perilaku yang bertentangan dengan peraturan. U-nya itu unggul, memberikan pelayanan prima yang dilandasi kreativitas dan inovasi. Itu pengertiannya pelayanan Ratu. Dan ini memang jargonnya Bunda Dewi langsung, Bung Riki. Jadi kita dalam melakukan pelayanan, setiap pelayanan bukan hanya pelayanan di Dukcapil, tapi pelayanan di seluruh satker di Kabupaten Tanggamus ini mempunyai budaya pelayanan Ratu. Begitu Bung Riki. Oh itu ya, jadi pelayanan kita akan lebih baik lagi gitu Bang ya, dengan adanya kita melaksanakan. Harus Bung Riki, harus. Harus itu ya. Harus lebih baik lagi. Ini Bang, kita mau bertanya juga ini. Ada warga kita ini yang dari Pulau Jawa ya kan. Nah, kemudian beliau ingin mengurus pindah. Nah, dia warganya pindah lagi ke Lampung gitu Bang. Ke Kota Agung Kabupaten Tanggamus itu. Itu bagaimana itu Bang? Cara mengurus adminduk yang harus dia laksanakan itu seperti apa gitu loh Bang, biar masyarakat ini tahu. Kita lihat sepertinya apalagi yang di daerah Kelumbayan, daerah Pulau Panggung atau lebar ke sana gitu, kemudian yang di seberang laut, biar masyarakat luas tahu dengan pelayanan kita ini. Ya, jadi gini Bung Riki, kalau mengurus pindah itu saya tanya dulu nih, kondisinya seperti apa pindahnya? Apakah dia lagi mau pindah? Saya ambil contoh, misalnya dia itu domisilinya sebelumnya di Surabaya. Sekarang posisinya sedang mau pindah ke Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus. Kalau itu dia tinggal minta surat pindah dari Surabaya. Nanti setelah dapat mau pindahnya ke sini, nanti di sini kita akan terbitkan KK baru dan KTP baru sesuai dengan alamat yang barunya di Tanggamus ini. Yang baru di Tanggamus itu Bang ya. Tapi kalau misalnya dia sudah keburu pindah, dari Surabaya pindah ke Tanggamus, tapi pada waktu pindah belum sempat mengurus surat pindahnya, silakan datang ke kantor aja Bung Riki. Nanti kita bantu, kan nggak mungkin, kasihan lagi COVID kayak gini, harus balik ke Surabaya dulu, mau ngurus surat pindahnya terlebih dulu ke Surabaya, kan nggak mungkin Bung Riki, kasihan, terlalu jauh, biayanya juga mahal, sekarang juga lagi posisi COVID begini. Jadi silakan datang ke kantor, nanti kita bantu untuk bekerja sama dengan Disdukcapil Surabaya. Saya ambil contoh ya, Surabaya untuk pengurusan surat pindahnya. Mungkin itu Bung Riki. Baiklah ya, jadi benar-benar membahagiakan masyarakat kabupaten. Ini ada telepon masuk ini, Bang. Baik. Yo, Cahaya. Halo, Bapak. Halo. Halo. Ya, Bapak. Iya, Cahaya, selamat sore. Saya dari warga Semaka, Bapak. Iya, dari warga. Dari Supardi warga Semaka. Dari Bapak Supardi ya. Supardi, Pak. Warga Semaka. Iya, Pak. Pak. Saya mau izin tanya dengan Bapak Kadis Dukcapil, Pak. Iya, Pak. Saya punya orang tua, Pak. Ini kita mau rekaman, Pak. Karena sudah tua, Pak. Dan sudah sulit untuk jalan, Pak. Iya. Bagaimana caranya, Pak? Sementara butuh, Pak. Mohon penjelasan, Pak. Terima kasih. Siapa? Makasih buat Bapak Supardi yang berada di Semaka ya, Bapak ya. Bisa diulangi Bung Riki pertanyaannya, saya kurang jelas tadi. Ya, jadi Bapak Supardi ini berada di Kecamatan Semaka ya, Bang Maradona ya. Dia punya bapak sudah tua. Nah, beliau ini mau perekaman adminduk yang dia laksanakan. Bagaimana gitu Bang caranya gitu Bang? Ya, oke. Karena kita lihat juga ya, kalau sudah tua, apalagi layanannya sudah bagus sekali, dia mohon penjelasannya. Jadi biar bisa tahu gitu loh Bang. Terima kasih buat Bapak Supardi yang berada di Kecamatan Semaka ya, Kabupaten Tanggamus. Jauh sekali itu Pak. Iya, ini bagus ini Bung Riki pertanyaannya. Memang pas betul ini pertanyaannya. Kita sudah dari awal tahun 2020 ini punya program namanya home service.
program home service ya? Iya, artinya untuk lansia, untuk disabilitas yang mungkin susah untuk ke kantor atau ke kantor kecamatan yang punya alat perekaman, kita layani untuk direkam di rumah. Silakan kalau itu silakan Pak Supardi tadi ya. Silakan hubungi di call center aja 0821 7582 7823. Bisa via WA juga, yang penting disampaikan alamat lengkapnya. Tim kami yang akan mendatangi beliau di rumahnya untuk melakukan perekaman. Begitu Bung Riki. Oh, jadi dia bisa menyampaikan langsung ya, bisa menjelaskan tadi ya yang sesuai Ya. dengan yang disampaikan Silakan aja hubungi ke nomor yang saya sebut tadi. Saya ulangi ya 0821 7582 7823. Itu call center kami. Sampaikan bahwa yang bersangkutan itu perlu melakukan perekaman dan orang tuanya sudah lansia. Jadi tidak perlu datang ke kantor, nanti tim kami yang akan datang ke rumahnya. Wah, langsung jadi tim Iya. daripada di Dukcapil sendiri yang berangkat gitu Pak ke Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus ya. Betul Bung Riki. Di sini juga ada WA masuk ya Pak dari 0822 7995 8152. Dia mau bertanya Pak, buat Bang Maradona katanya kan, mau bertanya apakah legalisir KK, KTP dan akte kelahiran itu bisa jadi satu hari apa seperti apa itu loh Pak, dari 0822 7995 8152 gitu loh Bang. Ya. Mohon penjelasan itu. Jadi sama kayak yang tadi Bung Riki, saya sampaikan kalau dia kakak tadi ya, kalau dia kakaknya itu sudah barcode tidak perlu legalisir. Tapi kalau dia belum barcode, dia masih tanda tangan manual, memang harus dilegalisir. Dan legalisirnya nggak perlu lama-lama Bung Riki. Datang aja ke kantor langsung kita Langsung legalisir. segera. Iya. Secara online kita ini ya. Satu lagi, gratis, Tidak dipungut biaya. tidak dipungut biaya. Jadi dalam pelaksanaan semua kegiatan yang bersangkutan kepada Dukcapil Kabupaten Tanggamus, kita bebas biaya ya, tidak menggunakan biaya sama sekali, itu murni mutlak, tidak ada biaya ya Pak Kadis ya itu ya. Betul. Nah ini yang harus masyarakat Kabupaten Tanggamus ini tahu, karena yang kita takutkan masih ada oknum-oknum yang coba-coba. Nah saya sampaikan di dalam kesempatan ini bahwa seluruh pelayanan di Dukcapil itu gratis. Tidak dipungut biaya ya bagi Iya, warga tidak Kabupaten dipungut biaya. Tanggamus ya, untuk di Dukcapil Kabupaten Tanggamus tidak dipungut biaya sesen pun ya Pak ya. Apabila ada oknum atau siapa yang menyampaikan ke masyarakat itu ada biayanya, laporkan Bung Riki. Tolong masyarakat Tanggamus tolong laporkan ke kantor. Bisa laporkan langsung ke saya. Bisa laporkan langsung ke saya di nomor telepon 0821 86-nya 3 kali 7704. Apabila masih ada oknum atau siapapun yang mengatasnamakan di Dukcapil dan memberikan informasi bahwa pengurusan ini berbayar. Sekali lagi, seluruh pengurusan dokumen di Dukcapil Kabupaten Tanggamus bersifat gratis. Jadi netral, gratis gitu ya. Oh ini ada Bang Maradona ya, di sini ada yang bertanya melalui WhatsApp ya, di nomor 082175827823. Pak, saya mau bertanya. Nah, Pak, saya mau bertanya, apakah boleh apabila kami di Pekon ada beberapa orang yang mau membuat dokumen kependudukan, tapi kami menitip kepada Pekon. Nah, dia membuat admin duk yang akan dilaksanakan, tapi dia menitip gitu loh Bang. Seperti apa itu Bang? Inilah yang sering akhirnya terjadi praktek pungli itu tadi. Pungli yang berjalan. Ya, Bang, Karena masyarakat ini menitip. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 itu disampaikan bahwa penduduk itu harus datang langsung ke Dukcapil, tidak boleh menitip. Kalaupun mau menitip itu harus pakai surat kuasa. Dan gini Bung Riki, saya paham Kabupaten Tanggamus ini tersebar luas, masih banyak yang terpencil. Makanya kita punya program inovasi, namanya itu Pelakol, Bung Riki. Jangan ketawa dulu, memang namanya agak aneh nih, Pelakol. Mantap sekali itu bagian Iya. namanya ya Bang. Kalau Pelakol itu nggak bisa nyebut R, kalau bisa nyebut R jadi pelakor dia Bung Riki. Iya, tapi pelakor gitu. Pelakor itu adalah namanya pelayanan kolektif. Pelayanan kolektif ya. Jadi sudah ada 20 pekon
yang bekerja sama dengan Disdukcapil untuk melakukan pelayanan kolektif. Kita utamakan pekon-pekon yang memang keterjangkauannya jauh, baik dari kantor kecamatan maupun dari kantor Disdukcapil Kabupaten Tanggamus. Nah, itu bisa dilakukan pelayanan kolektif setelah menandatangani MOU. Sekarang ini sudah ada 24 pekon yang menandatangani MOU. Dan yang membawanya itu perangkat pekon yang membawa berkasnya itu sekdesnya, dan itu di SPT-kan oleh kepala pekon, dan biaya perjalanannya ke kantor itu ditanggung oleh APBP pekon. Jadi APBP pekon itu tetap berjalan gitu ya? Iya, jadi dia tidak ada lagi misalnya itu tidak lagi ada alasan dia mau mengambil uang untuk transport dan lain sebagainya. Itu biaya transportnya ditanggung oleh APBP pekon tersebut. Sehingga karena mungkin itu tadi, kadang-kadang masyarakat itu kan gini, untuk ojeknya aja, saya ambil contoh. Kalau yang di Pulau Tabuan Cukubalak itu, untuk berangkat dari Pulau Tabuan ke Kota Agung aja biayanya 400.000 belum pulang balik itu Bung Riki kan, naik perahu kan? Iya benar-benar itu. Nah itu kita sudah tanda tangan MOU kerjasama dengan pekon di Pulau Tabuan itu. Jadi bisa melakukan pelayanan kolektif melalui siapa? Melalui perangkat pekonnya. Tetapi biaya perjalanan perangkat pekon yang membawa berkas ke Disdukcapil Kabupaten Tanggamus itu ditanggung oleh APBP pekon yang bersangkutan. Begitu Bung Riki. Jadi itu ya mitra pendengar radio Cahaya FM di mana saja berada, di Disdukcapil tetap menyapa Kabupaten Tanggamus ini dengan baik ya, dengan pelayanan yang digunakan ya, dengan siaran kita di Disdukcapil Kabupaten Tanggamus menyapa masyarakat ini. Kita juga mau bertanya Bang Maradona ini ya, di sini bagaimana kalau KTP kita rusak, patah, itu apa boleh boleh diganti lagi kita langsung ke Disdukcapil apa seperti apa Bang Maradona itu kita? Boleh Bung Riki. Kalau KTP-nya patah atau rusak, silakan usulkan. Kalau sekarang online, silakan usulkan ke putih foto aja KTP-nya yang rusak. Nanti kita ganti yang baru. Oh, jadi langsung bisa ya kita ganti yang baru itu ya kita ya? Iya. Maaf Bung Riki nih, boleh nggak saya bacakan karena saya Facebook Live, boleh nggak saya bacakan pertanyaan di Facebook nih? Ini udah dia 2-3 kali nanya, ini dari Dea Maulida. Pak, pertanyaannya Pak, gimana kalau mau ganti foto KTP? Iya, kita lihat sekarang ini kan kadang-kadang orang dulu, kemudian dia lahirnya sekarang modifikasi. Banyak itu Bang yang bertanya itu, boleh tidak mengganti foto KTP-nya gitu Bang ya, seperti apa? Biasanya kan gini, dulu waktu foto KTP belum berjilbab. Sekarang sudah berjilbab kan gitu kan? Iya benar-benar gitu Bang. Saya jawab boleh. Caranya gimana? Silakan datang ke kantor Disdukcapil atau ke 5 kecamatan yang memiliki alat perekaman. Silakan nanti difoto ulang. Nah, nanti akan kita terbitkan KTP baru. Gitu Bung Riki. Berarti kalau dia mau mengganti fotonya dengan foto yang terbaru bisa itu ya Bang Maradona ya, itu langsung ya? Bisa, tapi alasannya jelas. Alasannya jelas itu ya? Iya, contoh tadinya foto yang lama belum berjilbab, sekarang sudah berjilbab. Nah, itu boleh. Tapi karena misalnya yang fotonya yang pertama jelek, minta yang lebih bagus, nah itu nggak bisa Bung Riki. Tapi tetap pelayanannya gratis ya Bang ya? Gratis. Bagi warga masyarakat Kabupaten Tanggamus. Ya. Ini Bang ada pesan masuk ya melalui YouTube kita ini. Dia mau bertanya ini dari Mbak Winarti ya. Oke, kata dia kan. Salam hormat juga buat Disdukcapil Kabupaten Tanggamus. Semenjak dipegang Bung Maradona Kabupaten Tanggamus, khususnya di Disdukcapil katanya sangat baik sekali gitu. Kita beri aplusnya ya buat Disdukcapil Kabupaten Tanggamus. Dia juga bertanya ini ya buat Mbak Winartinya. Assalamualaikum Pak, gimana kalau penduduk Jakarta tetapi lahirnya di Tanggamus, bisa nggak nerbitin aktenya? Jadi beliau ini seperti ini, penduduk Jakarta tapi lahirnya di Tanggamus gitu, dia belum punya akte kelahiran, bisa nggak di Kabupaten Tanggamus ini menerbitkan akte kelahiran beliau gitu loh? Jadi gini Bung Riki, saya harus tanya dulu ini, orang tuanya ini ber-KTP-nya mana? Ya, karena akte kelahiran itu ngikut sama KTP orang tuanya, domisili orang tuanya. Orang tuanya ini ber-KTP berdomisili di mana? Gitu. Artinya kalau memang
orang tuanya itu hanya bekerja di Jakarta, tetapi KTP dan berdomisili KTP-nya kakaknya itu berdomisili di Kabupaten Tanggamus, bisa kita terbitkan akte. Tetapi kalau orang tuanya nih berKTP, berkakak, beralamat di Jakarta, ya berarti aktenya harus yang menerbitkan di Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Begitu Bung Riki. Oh ya, jadi begitu ya penjelasan daripada Bung Maradona itu sendiri ya. Ini Bang Maradona ya, ada telepon masuk lagi ya dari warga masyarakat Kabupaten Tanggamus ya. Cahaya, selamat sore. Cahaya, selamat sore. Kayaknya ini dengan situasi hujan, cuaca yang mendung ini kayaknya agak terputus ini Bang Maradona ya. Kita sapa sekali lagi. Cahaya, selamat sore. Suaranya kurang keras ya Bapak, dimohon untuk diinikan kembali Bapak. Ya, ulang. Ya kayaknya ini ngelihat dari sinyal yang kurang mendukung ini Pak ya. Rupiah dulu Pak, sementara mereka kan orang miskin. Jadi ada nggak sebagai pengganti dari buku nikah itu untuk membuat kartu keluarga baru? Itu yang pertama Pak. Karena di apapun kita mau mengasih sumbangan apapun jenisnya, sekarang kan pakai nik semua, pakai nomor kakak semua. Mereka yang miskin tidak punya kakak tidak akan kebagian Pak ini Pak. Bansos-bansos itu. Jadi tolong apa solusinya bagi mereka yang tidak punya buku nikah itu. Yang kedua, pelayanan tadi disebutkan pelayanan kolektif. Ini kalau bisa mohon disegerakan Pak untuk Ulu Belu Pak. Begitu aja Pak pertanyaannya Pak. Oke ya, itu pertanyaan dari Ulu Belu Pak, buat Bang Maradona. Seperti apa Bang itu Bang penjelasannya itu Bang? Baik, memang di Kabupaten Tanggamus ini masih banyak warga kita yang menikah tetapi tidak memiliki buku nikah. Benar ya Pak. Ada solusinya. Solusinya artinya nanti kita akan tetap bisa terbitkan kakak, tetapi yang bersangkutan harus mengisi dulu SPTJM, pertanggungjawaban mutlak bahwa benar-benar sudah menikah dan diketahui dan ditandatangani oleh kepala pekon dan saksi-saksi. Itu satu. Dan di buku di kakaknya nanti kita kasih keterangan, tapi ada keterangannya bahwa menikah tidak tercatat. Memang dari kakak, dari nik yang kita terbitkan, hampir 89% di Kabupaten Tanggamus ini menikahnya belum tercatat. Nah, sebetulnya setiap tahun di Dukcapil Kabupaten Tanggamus bekerja sama dengan Pengadilan Agama itu mengadakan namanya isbat nikah. Baru tahun ini aja enggak, mohon maklum Bapak-bapak Ibu-ibu, karena kita terkena pandemi ini harus ada beberapa anggaran yang direkofusing gitu. Kemudian terkait pelayanan kolektif tadi, iya siap Bapak, artinya semuanya mohon didorong kepala pekonnya untuk mengusulkan kepada kami untuk dilakukan MOU kerjasama dulu. Jadi setelah ada kerjasama antara pekon yang tempat Bapak tadi dengan kami, makanya setelah itu nanti kita akan bisa laksanakan pelayanan kolektif di pekon Bapak. Itu Bung Riki
Itu ya penjelasan dari Bang Maradona ya. Ini ada yang bertanya lagi melalui live YouTube ya. Dia bertanya begini Bang Maradona. Saya Nungsiati mohon penjelasannya. Bagaimana ketika ada warga yang mau buat akte kelahiran, tetapi orang tuanya tidak memiliki akta nikah gitu Bang Maradona. Seperti apa itu Bang? Untuk gimana tadi? Dia mau bikin akte, tapi orang tuanya nggak punya buku nikah ya? Tidak memiliki buku nikah itu loh. Jadi gini, Bung Riki, silakan orang tuanya mengisi SPTJM, sama aja kayak tadi. Sama aja seperti tadi ya itu Bang ya. SPTJM bahwa benar-benar menikah diketahui oleh kepala PEKON, SPTJM. Dan SPTJM bahwa menyatakan bahwa benar-benar itu anaknya. Begitu Bung Riki, ditambah persyaratan kopi KK, kopi ijazah atau keterangan dari bidan, mengisi F202 dari PEKON, mengisi SPTJM kebenaran suami istri, dan kopi KTPL. Itu Bung Riki. Oh itu ya penjelasannya ya buat Ibu Nungsiati. Di sini juga ada yang banyak ya bertanya ya buat Bang Maradona. Kayaknya semakin sore semakin asik ini Bang. Di layanan di Dukcapil Kabupaten Tanggamus. Masyarakat Kabupaten Tanggamus ini tetap berada di live streaming Radio Cahaya 87,9 FM ya yang dipancarkan dari Jalan Soekarno-Hatta, Terbaya, Kota Agung, Kabupaten Tanggamus ya. Ini boleh saya jeda lagi dari Facebook nih, ada? Boleh? Oh iya nggak apa-apa Bang Nur. Ya. Semakin sore ini kayaknya semakin asik ini bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus. Nanti yang ikut Facebook Live-nya ngambek lagi kalau nggak kita bacain pertanyaannya ini. Ini dari Dea Maulida. Pak, izin bertanya kalau KTP sekarang itu sampai seumur hidup atau bagaimana? Buat Mbak Deanya, KTP-nya berlaku seumur hidup Mbak Dea. Begitu Bung Riki. Jadi KTP sekarang ini berlaku untuk seumur hidup ya buat seumur hidup. ya. Jadi nggak usah takut. Yang penting dijaga baik-baik KTP itu ya Bang ya. Ya. Tambahan sedikit. Kalau kita juga setiap hari memposting di Facebook terkait jumlah ketersediaan belangko KTPL. Jadi masyarakat bisa mengecek setiap hari jumlah ketersediaan belangko KTPL di Dukcapil Kabupaten Tanggamus. Begitu Bung Riki. Oh iya Bang, berarti benar-benar di Dukcapil Kabupaten Tanggamus ini membahagiakan masyarakat dengan pelayanan ya Bang ya. Kita mau bertanya juga Bang, di Dukcapil Tanggamus menyapa masyarakat membahagiakan dengan pelayanan secara online gitu Bang. Kalau untuk Sabtu Minggunya seperti apa itu Bang di Dukcapil kita sendirinya itu Bang? Kita mohon penjelasannya itu. Jadi kan kadang-kadang ada warga juga yang bekerja dari pagi sampai sore. Kemungkinan untuk mencegahnya biar dia tidak terjadi pungli kan dia bertanya pada kami untuk Sabtu Minggu seperti apa pelayanan itu Bang kita Bang? Ya, baik Bung Riki, kalau Sabtu Minggu kita di kebetulan libur Bung Riki. Ya, libur. Memang sebelumnya sebenarnya tadinya kita rencanakan untuk Sabtu minimal hari Sabtunya kita setiap minggunya itu tetap buka, tetapi karena kondisi untuk sementara ini kita Sabtu Minggu libur. Tapi nggak usah khawatir buat yang Senin sampai Jumat itu berkantor, tidak bisa ke Dukcapil, sekarang kan sudah ada pelayanan online. Jadi bisa mengirimkan persyaratannya melalui via WA, dan nanti via WA, nanti kita proses dan bisa dikirim via PDF, yang bersangkutan bisa memprintkan langsung, nggak perlu langsung lagi datang ke kantor untuk mengambil dokumennya. Begitu Bung Riki. Ini Bang Maradona ya untuk sendiri. Kita mau bertanya juga ya. Ini ada chat masuk ya dari Iwan Trajat Sastana. Bagaimana sih Bang kita melihat reaksi masyarakat gitu loh dengan adanya pergantian belangko yang tadinya mungkin berwarna biru menjadi kertas HPS ini. Jadi di sini dia mau bertanya bagaimana reaksinya gitu loh Bang dengan adanya pergantian daripada kertas itu menjadi kertas HPS yang seperti biasa. Apakah memang itu kan udah biasanya sudah benar-benar ada legalitas yang seperti apa itu Bang? Ya, jadi memang kita tetap perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena memang masih banyak juga masyarakat yang belum tahu terkait perubahan belangko ini. Benar-benar Bang, kita lihat juga belangkonya sekarang itu berbeda ya Bang ya kita Bang ya. Makanya salah satu tujuannya di Dukcapil Menyapa ini itu tadi mensosialisasikan kepada masyarakat terkait perubahan-perubahan pelayanan yang ada di Dukcapil Kabupaten Tanggamus. Begitu Bung Riki. Oke ya, itu ya buat mitra pendengar Radio Cahaya FM di mana saja berada ya. Itu penjelasan dari
Bang Maradona sendiri ya mengenai pelayanan di Dukcapil Kabupaten Tanggamus. Di sini kita juga akan bergabung ke Provinsi Bandar Lampung ya. Alhamdulillah layanan kita ini langsung seluruh Indonesia dan bergabung di host Zoom Bandar Lampung. Di sini ada pemandu di Dukcapil Provinsi Lampung. Kepada Bang Rominya bisa langsung untuk bergabung ya untuk mengisi acara dalam layanan Zoom meeting ini. Terima kasih Abang ganteng, suaranya Masya Allah keren. Bang Romi, selamat sore Bang. Selamat sore Bang. Siapa Rifki? Ya, selamat sore Mas. Ya buat Bang Rominya udah bergabung ya di Dukcapil Lampung. Kepada Bang Romi, di sini kita ada arahan daripada PJ Lampung, kemudian ada pengarahan daripada Kadis Provinsi Lampung, kemudian arahan Ketua Forum dan arahan Bupati Kabupaten Tanggamus. Baik, Bapak Ibu sekalian warga Tanggamus, seperti biasa izinkan saya untuk welcome speech dulu selaku host. Bahasa Inggris pakai kamus biar bisa ke Amerika Serikat. Selamat datang warga Tanggamus di dalam acara Dukcapil Menyapa Masyarakat. Bapak Ibu warga Tanggamus yang berbahagia, hari ini kita kedatangan lengkap sekali. Ada Pak Ahmad Ridwan selaku PJ Provinsi Lampung dan sekaligus juga Sekretaris Wilayah 1 se-Sumatera. Beliau ada di Jakarta dan salah satu pejabat tinggi di Dirjen Dukcapil. Lalu alhamdulillah sudah hadir juga Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, Pak Ahmad Saifullah Sarjana Hukum. Kemudian ada ketua forum kita yaitu Pak Ketut Partayasa, sekaligus juga adalah Kadis Dukcapil Pesawaran. Lalu ada kadis-kadis dari Dukcapil se-Kabupaten Kota Provinsi Lampung. Tanpa berbahasa-basi lagi, saya beri kesempatan pertama untuk Pak Ahmad Ridwan selaku PJ Lampung untuk menyapa masyarakat Tanggamus. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Ridwan. Baik, terima kasih Pak Romi. Ini alhamdulillah Pak Romi nggak bosan-bosannya. Ini alhamdulillah masuk ke kalau tidak salah 7 kabupaten, 1 provinsi, tapi 1 kabupatennya 2. Sehingga jumlah 7 tambah 1, 8, 9 sama provinsi. Dan insya Allah nanti tanggal 6 metro dan menyusul dengan kabupaten kota. Yang terhormat Bapak Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, yang terhormat khusus yang mempunyai hajat DMM, yaitu Bapak Kadis Dukcapil Kabupaten Tanggamus, Pak Maradona. Yang terhormat Ketua Forum Dukcapil Seprovinsi Lampung, yaitu abang kita senior, Pak Ketut, KTP katanya, KTP singkatannya, pas itu. Yang terhormat Wakil Ketua Forum, Ketua Kepala Kadis Dukcapil Prengsewu, beserta Sekretaris Forum Pak Kadis Dukcapil Tubaba, dan saudara-saudara saya, sahabat kami, yaitu Bapak Kadis, Ibu Kadis, Kabupaten dan Kota Seprovinsi Lampung. Dan kami tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran OPD Kabupaten Tanggamus, jajaran kecamatan, jajaran pekon, desa, lurah, dan seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus yang kami banggakan. Alhamdulillah pada sore ini tadi tepat saya masuk jam 16.00, jam 4 tadi karena kebetulan saya keluar sebentar karena hari ini saya WFH. Tadi mohon maaf DMM untuk mesuji saya nggak sampai selesai, sudah habis. Saya bergerak karena tadi diperintah Pak Direktur saya, karena udah draft saya alhamdulillah di ACC hanya ada perbaikan terkait untuk percepatan perekaman dan KIA, yang dimana 3 bulan ini kita harus memenuhi target nasional, harapan Pak Menteri dan Bapak Dirjen. Tadi alhamdulillah sudah masukkan ke TTE,
lingkup Dirjen Dukcapil, udah saya masukkan ke Pak Direktur sudah mengapprove langsung ke Pak Ses ke Dirjen, Dirjen langsung ke Pak Menteri. Insya Allah besok saya informasikan hal-hal tersebut yang pernah saya sampaikan tadi, bahwa ini surat sangat penting sekali untuk memenuhi pelayanan Dukcapil target nasional untuk tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya masyarakat dan jajaran OPD di Kabupaten Tanggamus, inilah Dukcapil mempunyai program ini, cerdas benar program ini ya Pak Romi dan teman-teman semua. Artinya ini saya baru ya cara berpikir Profesor Doktor Dirjen kita ya, tadinya itu berpikir saya cetek aja untuk apa ya gitu. Nah, baru 2-3 kali pelaksanaan di Lampung, saya memahami benar ya. Ternyata DMM tingkat pusat, DMM tingkat provinsi, DMM tingkat kabupaten sampai ke wilayah pelosok, kita terbuka oleh masyarakat. Boleh dikritik, boleh beri masukan. Kita hidup ini memang tidak ada yang sempurna, tapi bagaimana kalau satu kesatuan, kita kebersamaan, saling bergandeng tangan, insya Allah kita mudah-mudahan lebih baik lagi. Kalau untuk menyempurnakan 100% tidak ada di manusia, hanya Allah Ta'ala yang mempunyai. Tetapi semua apapun kita bisa kalau bersama-sama, hal-hal yang kecil maupun besar, kalau kita sama-sama itu bisa akan kita selesaikan dengan baik. Itu aja yang kami sampaikan Pak Romi. Tadi saya alhamdulillah tadi sudah bergabung dari awal mengikuti terkait tadi DMM langsung bekerja sama radio tadi, artinya radio bukan hanya untuk lingkup di Tanggamus, bisa luas, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lewat Facebook. Terima kasih Pak Kadis Dukcapil Kabupaten Tanggamus, di kita bekerja sama, artinya inilah dengan insya Allah artinya kerjasama dengan radio, bisa kerjasama dengan nanti wartawan-wartawan lain. Kita tingkatkan lagi, tidak apa-apa. Kita kan DMM baru pertama. Nanti kabupaten kan tingkatan di perintah pimpinan harus DMM kedua, ketiga. Silakan. Nah, untuk itu ini benar-benar kerjasama yang baik. Ini yang pertama. Mudah-mudahan nanti kita tingkatkan lagi kabupaten yang lain, kerjasama dengan radio atau televisi bisa dan lain-lain. Bagaimana caranya sehingga kita tujuannya untuk fokus untuk bagaimana membahagiakan masyarakat. Itu aja, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadis Kabupaten Tanggamus, Pak Kadis Provinsi, seluruh kabupaten kota telah mendukung terlaksananya DMM di Tanggamus ini. Mudah-mudahan DMM berikutnya nanti Metro dan seluruh ada 7 kabupaten lagi sepertinya yang belum, silakan. Mudah-mudahan kita selesaikan pada pertengahan Oktober ini, ya, sehingga semuanya ini karena kita laporkan kepada pimpinan nanti setiap seminggunya kita laporkan update berapa kabupaten yang telah melaksanakan DMM itu. Itu aja Pak Romi, terima kasih. Pak Romi ini host, ini bisa terkenal, ini bisa host saya panggil tingkat Jakarta nasional, karena udah tingkat provinsi, tingkat kabupaten, nanti saya laporkan Pak Dirjen, wah ini host, bisa aja nanti tingkat DMM, tingkat nasional lagi, Rakornas ya hostnya Pak Romi nih. Kita ambil itu Pak Kadis, gimana Pak Kadis? Dukcapil Provinsi. Nah, itu aja, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Ridwan. Untuk diketahui bersama, walaupun Pak Ahmad Ridwan ini berdomisili di Jakarta, tapi beliau adalah asli putra Lampung, khususnya di Liwa. Jadi memang kembali ke Lampung untuk menangani Lampung supaya Lampung semakin baik lagi. Terima kasih Pak Ahmad Ridwan. Berikut kita panggil untuk welcome speech-nya Pak Ketua Forum untuk menyapa masyarakat Tanggamus. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Ketua Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak PJ Lampung,
Yang saya hormati Pak Kadis Prop, Pak Ahmad Saifullah, yang saya hormati Saibul Hajat, Pak Maradona Kadis Tanggamus, yang saya hormati wabil khusus nih, host nih yang luar biasa Pak Romi. Nah, Terima karena kasih. ngatur acaranya luar biasa. Yang saya hormati Wakil Ketua Forum Pak Najri Kadis Pringsewu, yang saya hormati Sekretaris Forum Pak Ahmad Daryanto dan seluruh teman-teman Kepala Dinas Kabupaten Kota seprovinsi Lampung. Yang saya hormati seluruh masyarakat Tanggamus yang sempat hadir pada DMM pada hari ini, walaupun sore Pak Maradona, kami tetap setia Pak Maradona, dalam rangka kita menyamakan gerak dan langkah satu tujuan untuk membahagiakan masyarakat. Saya bangga, saya berikan apresiasi dengan kalau bergabung dengan radio. Jadi ini luar biasa, ini terobosan yang luar biasa. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan secara umum, ini untuk diketahui oleh seluruh masyarakat atau pemirsa, bahwa yang pertama, kakak sering-seringlah dilihat. Kakak itu sering-seringlah dilihat karena kakak itu adalah merupakan sumber daripada segala sumber data Adminduk. Kakaknya salah, semua output data akan salah. Satu. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang 24/2013 Pasal 79A, apa yang disampaikan Pak Kadis Tanggamus bahwa semua proses administrasi kependudukan adalah gratis, tidak dipungut biaya. Itu jelas, dasarnya Undang-Undang 24/2013 Pasal 79A. Yang ketiga, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Kadis Tanggamus bahwa KTP berlaku seumur hidup. Andai kata ada KTP yang ada masa berlakunya 2019 atau 2017, 2018, itu berdasarkan Undang-Undang 24/2013 itu sama dianggap berlaku seumur hidup. Tidak perlu diganti, kalau dia rusak silahkan diganti. Terus berikutnya yang keempat, Permendagri 109 tahun 2019, apa yang sudah disampaikan bahwa tadinya seluruh dokumen kependudukan di luar KTP elektronik dan KIA memakai security printing. Terhitung 1 Juli, alhamdulillah sebelum deadline, kita semua Disduk Capil Kabupaten Kota sudah melaksanakan mengganti kertas APS A4 80 gram. Jadi artinya banyak yang kaget, tapi alhamdulillah saya yakin Tanggamus sudah memberikan informasi yang tepat sehingga kertas APS yang dibuat sebagai dokumen di luar KTP dan KIA itu dapat dipahami. Yang kelima, Permendagri 104 tahun 2019, semua format digital tidak perlu ada legalisir yang dibuat TTE. Itu sudah saya yakin sudah dibuat surat edaran dan kita semua juga sudah memberikan surat edaran kepada instansi vertikal dan stakeholder lainnya. Terus yang keenam, Permendagri 19 tahun 2018, bab 2 pasal 3 ayat 1, bahwa seluruh penyelesaian dokumen itu jangka waktunya adalah 1 jam. Seluruh penyelesaian dokumen jangka waktunya adalah 1 jam. Tapi alhamdulillah kita semua teman-teman kepala dinas Kabupaten Kota Selampung bahkan di Indonesia itu berlomba-lomba untuk kurang daripada 30 menit. Alhamdulillah untuk Lampung clear ini berlomba-lomba kita makin cepat makin bagus. Semuanya tergantung pada masyarakat, syaratnya terpenuhi apa tidak. Kembali lagi semua tergantung pada masyarakat. Kalau persyaratannya belum terpenuhi, tidak mungkin kita bisa proses dengan baik. Terus terakhir, Permendagri nomor 7 tahun 2009, pelayanan secara daring. Nah, Bapak, Ibu, seluruh pemirsa, masyarakat Kabupaten Tanggamus yang ikut gabung PIKON pada hari ini, bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, ternyata ada relevansinya dengan Permendagri nomor 7 tahun 2009 bahwa pelayanan di Dukcapil seluruh Indonesia termasuk di Lampung adalah diorientasikan untuk kita sama-sama sehat adalah secara daring. Kecuali
ada hal-hal yang sifatnya mendesak, boleh ke kantor di Dukcapil. Salah satu contoh, perekaman, pembuatan KIA. Itu silahkan ke kantor, tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, karena kepala desa, kepala pekon adalah ujung tombak daripada pelayanan admin duk, adalah disinilah semua letak backup-nya data yang bagus dari aparat desa di seluruh Indonesia, wabil khusus semua aparat desa yang ada di Tanggamus. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya berikan apresiasi kepada Kadis Tanggamus, Pak Maradona. Sukses. Mudah-mudahan semua yang disampaikan pada hari ini via radio dan via penjelasan Pak Kadis Tanggamus dapat dipahami dan kita semua sehat. Pelaksanaan DMM hari ini mendapatkan barokah dari Allah SWT. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketut selaku Ketua Forum. Berikut kita akan dengarkan ucapan say hello dari Pak Kadis Provinsi Lampung, Pak Ahmad Saifullah Sarjana Hukum. Dipersilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Ya pun. Yang saya hormati, saya banggakan selaku penyelenggara Dukcapil Menyapa Masyarakat, Kadis Dukcapil Kabupaten Tanggamus beserta jajarannya, staf-staf yang saat ini berada di dalam kegiatan DMM ini. Yang saya hormati, kami banggakan juga Pak Ahmad Ridwan selaku penanggung jawab Provinsi Lampung dari Ditjen Kemendagri RI. Pak Ridwan, beliau dengan antusias dan tetap semangat mengikuti sampai sore. Alhamdulillah. Kemudian rekan-rekan para kadis Dukcapil Kabupaten Kota yang hadir pada saat ini serta seluruh jajarannya, Ketua Forum Pak Ketut, serta seluruh yang hadir pada saat ini dari stakeholder, institusi dan instansi lainnya dari OPD lain dari Kabupaten Tanggamus serta dari masyarakat yang hadir baik secara langsung melaksanakan webinar ini ataupun melalui radio Cahaya. Apresiasi dari saya Pak Kadis Tanggamus dengan pelaksanaan pada sore hari ini dan alhamdulillah tadi sudah sampai mencapai 192 peserta yang berada di dalam Zoom meeting ini. Tapi ada yang di YouTube dan ada juga yang di radio yang mengikuti. Ini apresiasi dari saya dan mudah-mudahan nanti ke depannya para dinas yang lainnya. Dan di sini juga saya menyapa ada Mbak Desti selaku Business Development Lead Grab Sumatera. Nah ini kebetulan Grab Sumatera yang kemarin kita melaksanakan kerjasama dengan Pak Nazri ya di Dukcapil Pringsewu. Di sini hadir, mudah-mudahan nanti Tanggamus juga termasuk kabupaten lain mengikuti di mana pengiriman dokumen kependudukan dengan kerjasama dengan Grab. Bapak Ibu sekalian, Pak Kadis Tanggamus, mungkin hello saya diperbolehkan nggak saya kasih paparan dulu sedikit tentang 109 dengan yang lain-lain online. Mana Kadis Tanggamus? Oke Pak Romi ya, saya posting dulu ya, share screen dulu ya. Pak Romi. Baik rekan-rekan sekalian, saya agak sedikit menyampaikan tentang Dukcapil Menyapa Masyarakat, sehingga ada hal yang mungkin bisa dipahami oleh seluruh para peserta Dukcapil Menyapa Masyarakat, khususnya yang di masyarakat
Kabupaten Tanggamus. Pertama, saya informasikan terlebih dahulu data penduduk Provinsi Lampung, yaitu sebanyak 9.062.766 jiwa, terdiri dari laki-laki yaitu 4.656.338, dan untuk wanita 4.406.402 jiwa. Selanjutnya perlu disampaikan bahwasanya tadi ini saya mengulas penyampaian dari Kadis Dukcapil Kabupaten Tanggamus yang secara interaktif dengan radio, bahwa kami ada landasan hukum dalam pelaksanaan Adminuk ini, yaitu Undang-Undang Nomor 24 2013 tentang Adminuk, kemudian ada Nomor 19 2016, kemudian sampai terakhir ada Permendagri 109 tahun 2019 tentang formulir dan bukti yang digunakan dalam Adminuk. Nah, inilah yang nanti kita pahami bersama. Pertama, perlu saya sampaikan bahwa inovasi Dukcapil online pada saat ini yaitu layanan semakin mudah, aman, dan cepat. Di mana terdapat ada layanan online, ada tanda tangan elektronik, kertas putih, dan anjungan Dukcapil mandiri. Ini adalah ATM-nya, dokumen kependudukan. Memang untuk di Provinsi Lampung saat ini belum dilaksanakan, tapi di beberapa provinsi sudah ada. Mudah-mudahan nanti juga untuk di jajaran Dukcapil di Provinsi Lampung akan diadakan. Selanjutnya, bahwasanya untuk layanan online yang saat ini sedang dilaksanakan, yaitu layanan melalui WhatsApp dan website untuk urusan dokumen kependudukan atau pencatatan sipil, termasuk juga ada di Kabupaten Tanggamus. Nah, ini sudah dilaksanakan di kabupaten yang lain di Provinsi Lampung, termasuk di Indonesia juga sudah dilaksanakan. Di Tanggamus sudah, sehingga pelayanan online ini sudah berjalan. Kemudian menggunakan aplikasi mobile, kemudian tadi yang saya sampaikan ada ADM. Kemudian ada di sini namanya, kenapa kok sekarang dokumen kependudukan selain KTP elektronik dan kartu identitas anak, yaitu menggunakan kertas putih. Ini dasar hukumnya, yaitu berdasarkan Permendagri 109 tahun 2019 pasal 12 dan 21, di mana disebutkan kertas putih menggantikan kertas security printing, kemudian memiliki kekuatan hukum. Seluruh dokumen kependudukan menggunakan kertas putih kecuali KTP elektronik dan kartu identitas anak. Ukurannya adalah A4 80 gram. Dan disinilah dokumen, ulangi saya ke atas dulu, dokumen bisa dicetak di rumah. Jadi penduduk dapat mencetak sendiri di rumah melalui file PDF yang telah diberikan dari dinas. Inilah dalam rangka kita inovasi daripada Pak Dirjen turun kepada daerah dari provinsi, kabupaten, kota sebagai pelaksananya, dilaksanakan dalam rangka memangkas birokrasi sehingga masyarakat dengan cepat bisa mengakses dalam pengurusan dokumen kependudukan dan mendapatkannya. Kemudian, ini cara untuk layanan semakin mudah dan aman, yaitu tadi dengan tanda tangan elektronik. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada saat ini yang belum mungkin bertanya-tanya, kok tidak ada tanda tangannya, kok bentuknya barcode. Nah, inilah barcode ini namanya tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik ini untuk Ditjen Dukcapil Kemendagri RI ini telah bekerja sama dengan Badan Sandi dan Siber Negara, BSSN. Jadi ini tidak sembarangan. Ini tidak bisa ditiru dan ini merupakan memiliki kekuatan hukum. Penandatanganan dokumen menggunakan tanda tangan elektronik dalam bentuk QR code. File PDF yang ada di sini, ya. Nah, ini hasil daripada ini dalam rangka mengecek keasliannya. Ya, tanda tangan elektronik ini, kemudian cara mengeceknya ada di seperti ini. Dipindai menggunakan QR Quick Response Scanner pada aplikasi di smartphone. Saya kira Bapak Ibu silakan di Android-nya, di smartphone-nya, di Play Store tersebut download saja QR, ya. Boleh ada DS, ada baca barcode juga bisa. Kemudian setelah itu bila dokumen asli maka hasil pindah akan muncul tanda centang biru. Nanti saya contohkan. Bila palsu tidak sesuai database muncul centang merah. Nah,
file PDF, semua layanan dokumen kependudukan bisa dikirim langsung ke warga dalam file PDF lewat smartphone atau email. Ini pun juga nanti hasil daripada setelah di print juga dicek keasliannya. Ini nanti hasilnya. Hasilnya akan seperti ini. Apabila dokumen setelah nanti kita pindai menggunakan barcode tersebut, maka nanti ada open website, maka hasilnya akan seperti ini. Ini artinya dokumen tersebut aktif. Tanda hijau ini, centang ini adanya di tengah nanti. Ada ucapan terima kasih. Maka ada status dokumen aktif, ada nick-nya, ada nama lengkap anak, siapa ini. Contohnya dalam pembuatan akte kelahiran. Kemudian kalau nanti Bapak Ibu menemukan dokumen tidak aktif. Ini dokumen tidak aktif artinya ada perubahan data dari dokumen yang sebelumnya sebelum di dokumen tersebut tidak atau diinvalidkan. Ya. Jadi tidak aktif dulu karena ada perubahan. Contohnya mungkin karena ada perubahan nama, salah satunya itu menggunakan gelar kurang. Atau sepertinya kalau dalam kartu keluarga itu ada perubahan data. Jadi dokumen itu tidak diaktifkan dan baru diaktifkan yang baru. Namun apabila sudah tidak aktif, maka nanti dokumen ini tidak valid akan seperti ini. Ada kemungkinan itu adalah dokumen sudah tidak digunakan kembali, datanya sudah data lama. Maka dokumen tidak valid. Dan ada lagi bahwa dokumen palsu, yaitu barcode-nya tidak bisa terbaca. Tidak akan terbuka dan hanya isinya hanya nama kepala dinas saja dan nomor NIP-nya. Tidak ada seperti ini. Itu berarti palsu. Ini perlu dipahami. Kemudian ini ada caranya. Langkah 1, penduduk mengajukan permohonan ke kantor Dukcapil Kabupaten Kota atau menggunakan web online atau mobile. Penduduk wajib memberi nomor HP dan email. Kemudian di sini juga langkah 2, petugas dinas Dukcapil akan memproses permohonan masyarakat. Lanjut kepada langkah 3, permohonan dokumen proses dan ditandatangani secara tanda elektronik oleh kabupaten kota, maka akan mengirimkan notifikasi kepada penduduk melalui SMS dan email. Layanan semakin mudah dan aman. Nah, inilah keuntungan daripada pelayanan online ini. Pertama adalah mudah dan cepat pada proses pelayanan misi kependudukan. Ini sesuai dengan Permendagri nomor 9 tahun 2016 dan Permendagri 109. Yaitu pertama juga selain mudah cepat meminimalisir pungli dan calo seperti yang disampaikan oleh Kadis Tanggamus tadi. Pencetakan dokumen kependudukan bisa dilakukan penduduk dengan mudah secara mandiri di rumah melalui layanan online. Termasuk adalah untuk negara yaitu penghematan anggaran. Dukcapil tidak perlu melakukan pengadaan belangko KK, akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan yang tadinya dengan harga agak cukup lumayan yang kertas tebal. Kemudian secara diinformasikan ini negara bisa menghemat 400 miliar pada tahun 2020. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian sebagai tambahan informasi dari saya selaku Kadis Dukcapil Provinsi Lampung. Hal tersebut tidak lain adalah untuk memberikan informasi pada Bapak Ibu sehingga bahwa saat inilah Dukcapil seluruh kabupaten kota Provinsi Lampung dan seluruh Indonesia telah memberikan pelayanan sedemikian rupa, memangkas birokrasi agar membahagiakan masyarakat. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadikan ilmu pengetahuan dan menjadi pemahaman pada Bapak Ibu yang hadir pada saat pelaksanaan Dukcapil menyapa masyarakat ini. Sekian, terima kasih Pak Kadis Tanggamus perhatiannya. Silakan Pak Romi dilanjut. Baik, terima kasih Pak Kadis Provinsi Lampung, Pak Ahmad Saifullah yang sudah memberikan tambahan pencerahan untuk kita semua. Bahwa sekarang ini Dukcapil tidak lagi mau menyusahkan masyarakat, malah pengen mempermudah masyarakat tanpa jauh-jauh harus datang ke kantor Dukcapil, semuanya insya Allah bisa terselesaikan. Pak Kadis Tanggamus yang saya hormati, Tanggamus hari ini adalah pemegang rekor tertinggi untuk partisipan yang ikut join di dalam Zoom meeting kita. Mencapai 190-an lebih. Kemudian dari pertanyaan juga semakin banyak, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dilontarkan di chat kita.
kemudian juga viewersnya yang YouTube Dukcapil yang live juga sudah mencapai 42. Wah, ini rekor sekali untuk Tanggamus. Mohon izin Pak Kadis Tanggamus, saya akan membacakan beberapa saja karena bukannya tidak penting, tapi pertanyaannya kebanyakan dari Pekon itu ingin minta mengadakan kapan lagi akan diadakan perekaman keliling. Nah, mungkin itu yang perlu dijawab dulu Pak. Dari beberapa Pekon minta kapan lagi ada perekaman keliling Pak. Tadi bahwa Pak Romi ini sudah cocok jadi host tingkat nasional ini. Baik, untuk bulan Oktober itu kita ada di 6 kecamatan di Ulu Belu, sebentar. Baik, di Cukubalat itu tanggal 6 dan 7 Oktober. Kemudian di Air Naningan itu 8 dan 9 Oktober. Ulu Belu itu 13 sampai dengan 15 Oktober. Pematang Sawah 20 sampai 22 Oktober. Kelumban Barat 26 sampai dengan 28 Oktober. Sama dengan kita jadi satukan dengan Kelumbayan 26 dan 28 Oktober. Untuk catatan di Pematang Sawah ini di Pematang Sawah laut. Yang laut. Artinya yang nyebrang nih. Kemudian untuk kecamatan yang lain, saya persilakan untuk mengusulkan jadwalnya ke kita. Jadi Bu Camat, Pak Camat, kalau memang masyarakatnya siap untuk direkam, kami siap hadir. Tentu saja dengan memperhatikan 4M tadi, protokol kesehatan yang 4M tadi. Mungkin itu, ini Mas Romi. Baik. Ya, untuk rekan-rekan yang ada di Pekon itu sudah dibuka pintunya oleh Pak Kadis Tanggamus bahwa dimungkinkan untuk mengajukan permohonan untuk diadakan perekaman keliling. Mohon izin Pak Kadis, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang dilontarkan di chat ini. Pertama dari Sofia Azizah, AMD Kebidanan, PKM Putih Dohto. Pak, kalau tanya bayi baru lahir tidak langsung terintegrasi dengan BPJS. Soalnya kalau bayi baru lahir mau buat BPJS, dari BPJS-nya bilang belum terkonek dengan NIK-nya. Mohon dijawab. Begitu Pak Kadis, silakan ditanggapi Pak. Silakan Bikornya ajukan konsolidasi ke nomor kita. Nomor sebentar. Nomor pelayanan call center kita ke 0821 7582 7823 apabila BPJS-nya belum aktif NIK-nya. Begitu mungkin Pak Romi. Ya, baik. Jadi untuk Ibu Sofia, jadi silakan saja koordinasi di nomor telepon tersebut, nanti bisa kita share di chat bahwa urusannya agak dipermudah, nggak perlu datang ke kantor lagi, cukup melayangkan atau mengirim teks ke nomor tersebut. Izin Pak Kadis, berikutnya dari Yurida, ada warga Tiuh Memon, kakaknya sudah penuh, sedangkan 3 anaknya belum masuk ke dalam kakak. Salah satu anak yang belum masuk kakak sakit keras, sedangkan mau dirujuk ke rumah sakit. Kalau buat kakak bisa nggak 1 hari jadi? Oh, pertanyaan gitu Pak. Pembuatan kakak bisa nggak 1 hari jadi? Bisa. Nah, tuh Bu. Jadi langsung secara tegas Pak Kadis Tanggamus bilang bahwa bisa 1 hari. Ibu tinggal urus saja, lengkapi perlengkapannya, maka berkas tersebut bisa selesai. Baik, berikutnya dari Zulkarnain, SE, PJ Kakon Sumanda. Bahwa saya ada masyarakat, ibunya asli warga Pekon Sumanda, Kecamatan Pugung, sedangkan orang tua laki-lakinya adalah warga Malaysia, namun nggak pernah kembali lagi ke Indonesia. Bagaimana solusinya membuat KK dan akte? Demikian Pak Kadis. Ya,
Baik, buat Pak Zulkarnain, yang pertama yang perlu ditanyakan ini, warganya ini menikahnya resmi atau ada buku nikah atau tidak ada buku nikah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian status kewarganegaraannya seperti apa. Kalau memang ada surat resmi menikah, berarti yang bersangkutan harus mengajukan surat cerai terlebih dulu di pengadilan agama. Kemudian apabila memang nikahnya tidak resmi, kemudian berarti nikahnya tidak tercatat, tidak resmi, kemudian yang bersangkutan juga memang masih warga negara Indonesia, artinya ya kita bisa terbitkan itu Pak Mas nih Zulkarnain. Mas Romi dengan ada surat pernyataan bercerai. Ya. Mungkin itu Mas Romi. Ya, jadi untuk Mas Zulkarnain ini bisa kita bantu untuk menerbitkannya ketika berkas-berkas persyaratannya bisa terpenuhi. Mungkin untuk lebih pastinya Pak Zulkarnain bisa menghubungi langsung rekan-rekan kami yang ada di kantor atau melalui nomor yang sudah kita siapkan untuk menangani pengaduan-pengaduan tersebut. Berikut saya akan bacakan lagi Pak, ini pertanyaan saya cuplik dari YouTube kita, dari Irfan Irmuda. Syarat-syarat untuk pecah kakak apa Pak kalau beda kabupaten? Demikian Pak. Gimana? Pecah Syarat-syarat kakak tapi beda kabupaten. Syarat-syarat pecah kakak Beda kabupaten. tapi beda kabupaten. Oke, Iya. Begini. Mas Romi, yang pertama yang mungkin ini kan dia baru menikah. Ya. Kemudian yang satunya penduduk Kabupaten Tanggamus, satu mungkin misalnya penduduk Kabupaten Pesawaran. Ya. Ini mau bikinnya berarti kalau nanyanya ke saya berarti Di Tanggamus seperti apa? bikinnya di Kabupaten Tanggamus. Artinya harus yang bersangkutan harus urus dulu SK pindahnya, SK PWN, surat keterangan pindahnya PWNI-nya, baru nanti kita terbitkan KK Kabupaten Tanggamus. Syarat-syarat untuk pecah KK sendiri itu yang pertama kartu keluarga, KK asli, fotokopi buku nikah atau akte nikah, kemudian F101 diketahui keluaran dan pekon, dan SKP WNI bagi warga dari luar daerah. Mungkin itu Pak Romi? Ya, baik. Jadi memang sangat gampang sekali dan sekarang kita sudah terkoneksi semuanya. Jadi urusannya bisa dibantu sampai ke Kabupaten Seumpama di Kabupaten Pesawaran. Jadi cukup pengurus saja di Tanggamus, kita akan linkkan ke Kabupaten Pesawaran. Nah, ini ada satu lagi Pak, pertanyaan melalui YouTube dari Eni Sapriani. Bagaimana dengan ibu yang 15 tahun melahirkan, yang belum pecah kakak dan orang tuanya? Apakah bisa diikuti aksi 55? Ulangi Mas Romi, nggak Ya. kedengeran saya. Tidak terdengar. Jadi bagaimana dengan ibu yang masih 15 tahun melahirkan? Jadi kayaknya ada seorang ibu usianya baru 15 tahun sudah melahirkan. Tapi saat ini dia belum pecah kakak. Apakah bisa diikuti aksi 55? Bisa. Bisa. Ya. Jadi perlu disampaikan di sini bahwa program aksi 55 itu adalah program penerbitan akte langsung di fasilitas kesehatan. Begitu Pak Romi. Oke. Oh, mantap. Ya, baik Pak Kadis Tanggamus, ini beberapa chat berbunyi sama seperti tadi, masalah minta untuk jadwal keliling, lalu beberapa pertanyaan sudah dijawab, alhamdulillah. Izinkan saya Pak Kadis untuk menyapa Bu Destri dari Grab. Apa harapannya? Harapannya apa yang sudah diterapkan di Kabupaten Pringsewu dengan pengantaran KTP atau produk-produk Dukcapil menggunakan Grab yang diantar langsung ke alamat warga. Mohon izin Pak Kadis, Mbak Desti dari Grab masih ada? Barusan pamit dulu Pak Romi, karena sedang rapat meeting tadi. Baik.
Atau kita mungkin testimoni Pak dari Pak Nazri, kira-kira sudah beberapa hari ini berjalan, apa yang dirasakan baik dari sisi Dukcapil ataupun dari sisi masyarakat terhadap diterapkannya Grab Express ini yang mengantarkan KTP ke alamat warga langsung. Silakan Pak Nazri. Ya. Baik, terima kasih Pak Mas Romi. Selamat sore. Sore Pak. Sedikit saya sampaikan keterkaitan dengan keuntungan yang kita dapatkan dengan kerjasama dengan PT Grab Express berkaitan dengan penyampaian dokumen pendudukan, terutama KTPL dan KIA. Pertama tentunya masyarakat lebih mendukung, artinya pelayanan online yang kita laksanakan akan lebih dirasakan lagi manfaatnya, ditambah dengan penghantaran secara langsung KTPL yang mereka laksanakan. Artinya masyarakat tidak hanya mereka lebih bisa menghemat waktu dan lebih menghemat biaya, sama itu. Kemudian yang kedua, tentunya jaminan bahwa dokumen itu akan sampai itu terjamin 100% oleh Grab, ya. Jadi tidak perlu ada khawatir dari masyarakat bahwa pengiriman itu akan terjadi penyimpangan di jalan atau tidak sampai pada alamatnya. Dua itu yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang dari kita dari Dukcapil tentunya bahwa keberadaan dari Grab itu sendiri sangat membantu kita. Artinya kepercayaan dari masyarakat bahwa kepastian waktu kapan KTPL itu akan terima masyarakat itu akan lebih terjamin. Karena masyarakat tidak was-was lagi, begitu selesai langsung kita tawarkan kepada masyarakat dan masyarakat oke langsung kita kirim. Artinya ketepatan waktu sebagaimana harapan dari Pak Dirjen dalam rangka mendukung pembahagian masyarakat itu lebih dapat terwujud. Terasa itu Pak Romi sekilas tentang manfaat daripada kerjasama dengan Grab Express. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nazri. Itu testimoni langsung dari Pak Nazri selaku Kadis Dukcapil Pringsewu yang sudah menerapkan program pengantaran produk Adminduk ke alamat warga secara langsung. Namun warga Tanggamus yang kita banggakan, pembiayaan tetap ada di warga masing-masing. Ya, jadi jangan sampai nanti Pak Maradona harus mengeluarkan bayar Grab. Nah, kita Dukcapil hanya memfasilitasi, akan memesankan Grab atau mungkin dari ojek-ojek yang lain untuk mengantarkan produk tersebut ke alamat warga langsung dengan biaya ditanggung oleh warga yang bersangkutan. Yang penting begini Bang Mas nih ya, Bang Romi. Silakan. Bang yang Renal. Penting Grab-nya ada dulu di Tanggamus. Oh ya. Salah biar nanti kita berunding. Oke. Saya suka yang runding-runding ini, saya suka nih. Jadi gini Bang Renal dan warga Tanggamus, kemarin kita sempat bicara dengan penanggung jawab Grab-nya untuk wilayah Sumatera dan mereka menjanjikan ketika Tanggamus MOU dengan Grab secara langsung diberikan cabang Grab di Tanggamus. Nah, jadi sekarang bola ada di Bang Maradona. Kalau memang ya diwujudkan, makanya tadi saya panggil Bu Desti untuk testimoninya bahwa ini bisa diterapkan di Tanggamus. Kita mudah-mudahan dalam waktu yang cepat ini bisa terlaksana. Begitu ya Bang Renal ya. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi Pak Kadis Tanggamus. Izin bertanya dari Pekon Karangrejo, kalau pernikahan kepercayaan, apakah ngurusnya di Capil? Jika iya, apa saja persyaratannya? Pernikahan kepercayaan. Untuk akte pernikahannya mengurusnya betul di Capil.
Persyaratannya itu ada apa sih bahasanya, saya lupa lagi. Ada akte nikah dari penghulunya. Bahasanya kalau kepercayaan itu bukan penghulu, ininya. Pendetanya atau itunya. Ya. Jadi dasarnya itu nanti kita keluarkan akte pernikahannya. Memang ini jarang nih, memang ada. Pernah ngadep saya. Pernah ngadep saya ini. Betul, betul. Sudah kita keluarkan akte pernikahannya itu. Ya. Jadi memang untuk warga Tanggamus yang non-Muslim itu memang harus dikeluarkan akte perkawinan oleh Dukcapil setempat dengan persyaratan ada surat, entah itu pembaptisan atau surat pernyataan telah menikah oleh pemuka-pemuka agama tersebut yang nanti dibawa ke kantor Dukcapil untuk diterbitkan yang namanya akta pernikahan. Begitu untuk yang Pak dari Pekon Karangrejo. Pak Kadis Tanggamus, ini dari pertanyaan sudah terjawab semua, dari YouTube juga sudah dijawab. Mungkin untuk kegiatan menyapa masyarakat di Dukcapil Tanggamus di sisi Zoom sepertinya sudah selesai. Untuk itu izinkan saya sekali lagi menyampaikan bahwa nanti pada tanggal 6 Oktober itu Dukcapil Kota Metro dan tanggal 7 Oktober Dukcapil Lampung Timur akan juga mengadakan Dukcapil menyapa masyarakat. Bagi warga Tanggamus yang kira-kira punya sanak famili, keluarga, teman yang ada di dua lokasi tersebut, Metro dan Lampung Timur, yang kira-kira ada permasalahan tentang Dukcapil, silakan join di Zoom meeting tersebut untuk menyampaikan secara langsung ke kadis-kadisnya masing-masing. Dan juga kepada warga Tanggamus, Dukcapil menyapa atau sapa ratu ini yang dari Tanggamus bukan kali pertama dan kali terakhir, tapi akan sapa ratu berikutnya. Untuk itu jangan lupa selalu mendengarkan dan mencatat kapan jadwal-jadwalnya. Dan diharapkan untuk ke depan, para audiens yang ada di partisipan Zoom itu bisa menyampaikan secara langsung agar bisa langsung dijawab oleh Pak Kadis Tanggamus. Terakhir, saya hanya bisa bilang bahwa dictionary artinya kamus, asking artinya bertanya. Terima kasih warga Tanggamus, sampai jumpa di Saparaku berikutnya. Terima kasih, kembali ke Bang Renal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bang Romi ya yang di Dukcapil Provinsi Lampung ya yang telah memberikan host Zoom-nya kepada warga masyarakat Kabupaten Tanggamus ya dengan menyampaikan beberapa lab pertanyaan ya melalui chatting yang disampaikan. Alhamdulillah sudah terjawab juga dari Bang Maradona ya, sehingga di Dukcapil Kabupaten Tanggamus dengan membahagiakan masyarakat dengan pelayanan ratu ini dapat terjalin dengan baik ya. Mitra pendengar radio Cahaya FM di mana saja berada ya, itu tadi pemaparan daripada di Dukcapil Provinsi Lampung yang dipandu langsung oleh Bang Romi ya. Buat Bang Maradona sendiri Bang, pesan apa yang bisa kita sampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Tanggamus dengan kegiatan yang kita laksanakan ini? Berarti ini closing statement nih Bung Riki ya? Siap, ya, benar baik. Bang. Jadi biar dengan acara kita yang kita mulai hampir 2 jam ini sinergi bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus ini cukup antusias gitu ya dalam pelaksanaan kegiatan di Dukcapil Tanggamus menyapa masyarakat ini Bang Maradona. Iya. Baik, sebelum saya menyampaikan closing statement, saya meminta maaf dulu yang sudah berpartisipasi melalui YouTube atau Facebook atau Zoom yang pertanyaan-pertanyaannya belum sempat kita jawab. Insya Allah yang di Facebook akan kita balas, akan kita jawab. Baik, terakhir yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Bupati Tanggamus, Ibu Dewi Handayani, kemudian Wakil Bupati Tanggamus, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, kemudian Bapak Ridwan PJ Lampung,
Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, Pak Ahmad Saifullah, kemudian Ketua Forum Dukcapil Provinsi Lampung, Pak Ketut Partayasa, para Kadis Dukcapil se-Provinsi Lampung yang telah berpartisipasi, kemudian khusus ini terima kasih kepada para camat dan PJ Kepala Pekon yang mengadakan nobar ini. Ternyata para camat dan PJ Kepala Pekon ini mengadakan nobar. Terima kasih atensinya untuk kesuksesan acara ini. Kemudian khusus kepada warga masyarakat Kabupaten Tanggamus yang sudah berpartisipasi pada acara ini. Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat melengkapi diri dengan dokumen Adminduk, baik berupa KK, KTP, akta kelahiran, KIA, dan lain sebagainya. Dan bagi warga Tanggamus yang belum perekaman, dapat melakukan perekaman pada Disduk Capil Tanggamus atau di Kecamatan Pugung, Kecamatan Gisting, Kecamatan Sumberjo, Kecamatan Pulau Panggung, dan Wonosobo. Selanjutnya, yang terakhir ini, Bung Riki, saya tegaskan kembali bahwa semua pengurusan dokumen Adminduk tidak ada biaya apapun juga alias gratis. Demikian, terima kasih. Salam Gisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik mitra pendengar radio Cahaya FM di mana saja berada ya, itu sapaan daripada Bang Maradona sebagai Kadis Dukcapil Kabupaten Tanggamus, sehingga Kabupaten Tanggamus ini ya baik sekali ya dalam pelayanan membahagiakan masyarakat Kabupaten Tanggamus dengan pelayanan ratu yang kita laksanakan ini Bang ya. Kita sampaikan juga kepada warga Kabupaten Tanggamus dan sekitarnya, dalam pelaksanaan pembuatan KTP ini benar-benar tidak dipungut biaya, murni ya kan. Silakan bagi warga masyarakat Kabupaten dan Tanggamus dan sekitarnya ya yang ingin melaksanakan pembuatan perekaman KTP langsung ke Dukcapil Kabupaten Tanggamus. Mitra pendengar radio Cahaya FM di mana saja berada ya, tidak terasa sudah hampir 2 jam ya kita dalam melaksanakan kegiatan Dukcapil Tanggamus menyapa masyarakat ya. Kita sampaikan bagi warga Kabupaten Tanggamus dan sekitarnya untuk door prize ya yang sudah masuk layanan daripada WA maupun WhatsApp maupun daripada streaming yang disampaikan bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus, nanti dari pihak Radio Cahaya FM langsung menyampaikan kepada kawan-kawan ya, pendengar 10 penyampaian dari mitra pendengar radio Cahaya FM 87,9 yang dipancarkan dari Jalan Soekarno-Hatta, Terbaya, Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Di sini Bang Riki undur diri ya, apabila kami juga mohon maaf apabila dalam penyampaian dalam kegiatan live streaming Radio Cahaya 87,9 di Dukcapil Tanggamus menyapa masyarakat, membahagiakan masyarakat dengan pelayanan ratu. Kami mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gisa. Bisa ya. Ya, selamat kepada Pak Kadis. Ini satu lagi nih Pak, aduh sayang kalau nggak dibacain nih Pak. Ucapan terima kasih Pak dari warga Sinar Semendo. Mengucapkan terima kasih karena sudah bisa rekaman di kampung sendiri. Jadi nggak jauh-jauh lagi ya. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Bang Riki. Mohon maaf kalau seandainya sempat salah panggil. Terima kasih Pak Kadis Prop. Terima kasih Pak PJ. Kita all channel ya. Kita buka asking-nya silakan. Pusatnya mati, otomatis kita mati sendiri.